Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, kita jumpa lagi di kelas virtual Perludem. Ini pertemuan ke-10 ya, kalau saya nggak salah ya, pertemuan ke-10. Hari ini kita akan membahas masih mengenai tema aktor pemilu. Hari ini yang dibahas adalah mengenai calon dan pasangan calon. Nanti saya berdua, saya Ninis, dan juga nanti ada Mas Fadli Ramadhanil. Nah, di sesi kali ini kita akan lebih membahas mengenai sejarah ya, awal sejarah siapa yang bisa dipilih, bagaimana peraturannya gitu ya, kemudian bagaimana perkembangannya, regulasi-regulasi pemilu di Indonesia seperti apa, perbedaan persyaratan antar pemilu seperti apa, masalahnya bagaimana, lalu juga apakah ada judicial review yang terkait dengan persyaratan calon dan pasangan calon. Jadi lebih seputar itu yang akan kita bahas pada hari ini. Di sesi kali ini kita belum membahas mengenai bagaimana metode pencalonannya. Jadi misalnya apakah dia harus mengumpulkan dukungan sekian ribu penduduk, atau bagaimana itu belum dibahas. Nanti terkait metode pencalonannya itu akan dibahas dalam tema sistem pemilu. Nah, di awal saya akan membuka diskusinya di awal. Jadi kalau kita sebenarnya kemarin mencoba melihat-lihat ya dari segi sejarah awal mula siapa yang bisa dipilih gitu ya menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat itu siapa. Nah, kalau kita baca mengenai pemikiran politik Barat ya, khususnya ketika masa Yunani, ketika awal mula pemilihan itu dikenal, Plato itu melihat bahwa sebuah negara ya tujuannya adalah harus mencari bentuk tatanan yang ideal bagi masyarakat. Nah, menurut Plato, negara yang ideal adalah negara yang prinsipnya adalah mementingkan kebajikan, virtu kalau bahasa ininya ya, public virtu. Kalau kita dengar istilah ada public virtu, itu maksudnya adalah kebajikan publik. Nah, Plato mendefinisikan kebajikan itu sebagai pengetahuan. Apapun yang dilakukan negara harus dimaksud untuk mencapai kebajikan tersebut. Sehingga penting pendidikan. Jadi ketika itu Plato banyak mendirikan lembaga pendidikan. Nah, oleh sebab itu menurut Plato yang bisa menjadi pemimpin ya orang yang punya kebajikan itu, orang yang punya pengetahuan, orang yang pendidikannya baik gitu. Makanya Plato menyebutnya sebagai raja filsuf ya, kalau bahasa Indonesianya, kalau baca buku pemikiran politik Barat tuh istilahnya raja filsuf. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut the philosopher king. Nah, kalau kita baca sejarah Yunani ketika itu, Plato tuh membagi kelompok kelas warga negara tuh ada 3 dalam bentuk segitiga gitu ya. Yang paling bawah itu rakyat. Nah, rakyat ini dia lebih menurut Plato ya, lebih mengedepankan nafsunya gitu ya, bekerja gitu ya. Nah, lalu yang di kelas tengahnya itu adalah militer. Jadi kalau kita kenal di Yunani itu ada Sparta ya. Nah, itu militer di kelas tengahnya. Nah, yang paling atas itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin ini karakternya dia punya akal, dia punya pengetahuan, dia bisa mewujudkan kebajikan itu. Nah, karena bentuknya segitiga, semakin ke atas jumlahnya semakin sedikit gitu. Bahkan menurut Plato, orang yang bisa jadi pemimpin itu yang sudah mendapatkan, yang bisa memimpin Athena adalah orang yang sudah mendapatkan pendidikan paling tidak 50 tahun. Nah, itu kalau menurut Plato, orang yang bisa memimpin ya itu tadi philosopher king ya, yang bisa mewujudkan kebajikan dalam suatu negara. Nah, sementara kalau menurut Aristoteles, ini muridnya Plato yang kritis gitu ya, dia menilai bahwa kelas menengah lah yang punya kesempatan, yang bisa diandalkan untuk menciptakan kondisi yang ideal gitu. Nah, kenapa kelas menengah? Jadi kalau ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah ya, budak gitu. Menurut Aristoteles, kelas menengah ini kelas yang
dia tidak terlena dengan kepemilikannya gitu ya. Kalau di kelas atas kan propertinya banyak gitu ya, hartanya banyak, terlena dengan kekayaannya gitu. Tapi juga kelas menengah ini tidak disibukkan dengan bekerja keras, beda dengan kelas bawah atau budak. Mereka harus bekerja untuk hidup gitu ya, bekerja keras. Nah, kelas menengah tuh di tengah-tengahnya. Bahkan kelas menengah ini bisa menjadi jembatan dari kelas bawah sampai kelas atas gitu. Nah, jadi jembatan ini diperlukan karena kalau dia kesenjangannya lebar gitu ya, itu bisa memicu revolusi. Nah, menurut Aristoteles, kelas menengah ini ya, yang dia punya kepemilikan pribadi ini penting gitu ya, karena memungkinkan seseorang memiliki waktu untuk mencurahkan pemikiran soal negara dan masyarakat. Jadi dia tidak disibukkan dengan kerja-kerja keras, lalu dia punya tanggung jawab untuk menjaga hak miliknya, serta bisa memikirkan bagaimana menciptakan ketertiban dan rasa aman. Terus dengan kepemilikan juga dia bisa bahagia, yang kemudian ini ada imbasnya dalam kepuasan hidup dalam bernegara. Nah, makanya kemudian ketika pemilu pertama di negara-negara Eropa juga orang-orang yang bisa dipilih ini ya wealthy men tadi ya, yang laki-laki khususnya yang punya kepemilikan atau properti. Nah, bahkan dulu ada istilah the fit to govern. Jadi yang memimpin itu yang fit to cocok ya, yang mampu gitu. Bahkan istilah the fit to govern ini masih terus digunakan sampai ketika waktu itu Winston Churchill yang merupakan Perdana Menteri Inggris, jargon the fit to govern ini terus digunakan untuk mengalahkan Partai Buruh, karena Churchill dari Partai Konservatif yang notabene adalah partai yang punya properti gitu ya, beda dengan Partai Buruh. Menurut dia ya Partai Buruh bukan termasuk kategori yang fit to govern itu gitu, karena mereka harus bekerja dan sebagainya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu kelas pekerja ini mengorganisasikan dirinya dalam banyak organisasi lalu memperjuangkan kelasnya gitu ya, sehingga kita mengenal free and fair election itu ya. Jadi ada perjuangan sampai ke arah sana, sehingga sekarang setiap orang bisa memilih pemimpin atau wakil-wakilnya itu sesuai dengan karakter atau sesuai dengan preferensinya masing-masing gitu. Karena kalau bagaimanapun juga kalau tidak ada wakil yang memang berasal dari kelas kita atau golongan kita, sulit rasanya kepentingan kita untuk bisa diperjuangkan. Nah, lalu kalau kapan perempuan pertama dapat dipilih, sama halnya dengan kapan perempuan bisa punya hak pilih pertama, itu sama-sama di New Zealand tahun 1893. Jadi ketika itu ada perempuan pertama, Elizabeth Yates, yang menjadi wali kota di Onehunga, Selandia Baru. Nah, posisi wali kota yang diduduki oleh perempuan kala itu di Selandia Baru adalah posisi yang bagi negara-negara posisi pertama itu. Jadi posisi wali kota yang diduduki perempuan itu posisi pertama yang diduduki perempuan di negara-negara jajahannya Inggris gitu. Jadi Selandia Baru sebagai negara jajahan Inggris pertama itu punya wali kota pertama, juga punya wali kota perempuan. Nah, sementara di Inggris sendiri perempuan baru bisa dipilih sebagai wali kota di tahun 1907. Nah, lalu kemudian berkembang ya, tadi ada revolusi kelas dan sebagainya, sehingga muncullah deklarasi hak asasi manusia gitu ya, yang intinya bahwa setiap orang bisa tidak hanya diberikan hak pilihnya, tapi juga bisa dipilih gitu ya, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan di negerinya. Lalu kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 juga dijamin dalam pasal 27 dan 28 bahwa bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu. Lalu setiap warga negara ya memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Di Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, lalu ini kalau kita bicara pemilu pertama di Indonesia,
nanti kalau kita lihat ya, kita lihat bersama-sama perkembangannya, semakin ke sini tuh syaratnya nanti akan semakin banyak. Nanti kita akan sama-sama diskusikan. Nah, dulu ketika pemilu 55 dalam dalam Undang-Undang 753 itu dia tidak mengatur syarat untuk menjadi calon. Dia tidak mendelegasikan pengetahuan tersebut kepada pembentuk undang-undang. Nah, tapi dalam anggota konstituante itu diatur syaratnya. Hanya ada 4. Dia warga negara Indonesia, usianya 25 tahun, bukan orang yang tidak diperkenankan menggunakan hak pilih atau yang haknya telah dicabut ya. Lalu bersedia namanya disebutkan dalam daftar calon. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Lalu kemudian ketika masa Orde Baru ada perubahan ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 69, ada beberapa syaratnya gitu ya. Ada perubahan. Yang pertama tadi kalau usianya 25 tahun, sekarang usianya diturunkan menjadi 21 tahun ke atas. Nah, disinilah mulai ada syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa berbahasa Indonesia, cakap menulis gitu ya, setia kepada Pancasila, sebagai ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan juga kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 45 untuk mengemban amanat penderitaan rakyat. Nah, di pemilu Orde Baru ini mulai ada syarat untuk bisa dipilih itu bukan merupakan bekas anggota terlarang PKI, termasuk organisasi yang terlibat dalam G30 SPKI. Nah, ini mulai ada syarat ini. Lalu juga ada syarat tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan pengadilan dan tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 5 tahun. Di syarat masa pemilu Orde Baru ini juga mulai ada syarat nyata-nyata tidak terganggu jiwa ingatannya, lalu terdaftar dalam pemilih, serta dicalonkan oleh organisasi yang memenuhi syaratnya. Jadi waktu itu bahasanya belum partai politik ya di dalam pemilu Orde Baru. Nah, tadi ya ini ada pergeseran syarat tadi di pemilu Orde Baru di Undang-Undang 7 tahun 75 mulai ada pergeseran lagi ya, tadi syarat bahasa Indonesia ditambah dengan syarat lulus sekolahnya, yaitu lulus tamat SLTP atau sekarang SMP, dan memiliki pengalaman di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Lalu ada status PNS yang dicalonkan dan terpilih menjadi anggota DPRD tetap dibolehkan untuk rangkap jabatan. Nah, lalu menuju pemilu 87 di Undang-Undang 1 tahun 85, mulai ada klausur agar pemerintah menilai orang-orang yang mantan anggota G30 SPKI terlebih dahulu. Jadi dicek dulu sebelum jadi anggota legislatif itu ada penelitiannya dulu apakah yang bersangkutan mantan anggota PKI atau terlibat dalam G30 SPKI. Nah, ini ketika pemilu transisi 99, jadi kalau tadi dari 85 sampai pemilu 97 itu syaratnya sama. Nah, lalu ada pergeseran perubahan syarat ya di pemilu transisi tahun 99. Tetap ada syarat setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45, cita-cita proklamasi 17 Agustus, lalu syarat terkait organisasi terlarang PKI ini masih ada. Tadi ya syarat terkena mengenai pidana penjara yang ancaman pidana penjara 5 tahun masih ada. Nah, di sini dicalonkan oleh partai politik. Lalu ada syarat tinggal juga, tinggal di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atau keterangan lurah desa tentang alamat tetapnya. Lalu syarat pendidikannya berubah, yang tadinya SMP berubah menjadi SLTA atau berpengetahuan yang sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan. Lalu syarat yang ketujuh adalah dapat dicalonkan dalam satu lembaga perwakilan. Nah, selanjutnya terkait dengan persyaratan calon anggota legislatif di pemilu 2004 dan seterusnya akan disampaikan oleh Fadli. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ninis, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya melanjutkan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Ninis
dan kita sudah sampai di melihat bagaimana pergeseran-pergeseran syarat calon, terutama calon anggota legislatif di dalam penyelenggaraan pemilu sepanjang sejarah Republik Indonesia. Tadi Madini sudah sampaikan syarat calon dari pemilu 1955 sampai kemudian pada pemilu tahun 99, atau kita bisa menyebutnya sebagai pemilu transisi pasca reformasi. Nah, di syarat calon pemilu 2004 ini sebetulnya ditandai dengan pemilu pertama pasca selesainya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian untuk syarat calon anggota legislatif diatur beberapa syarat yang itemnya sebetulnya semakin banyak jika dibandingkan dengan syarat calon sebelumnya. Di pemilu 2004 ini paling tidak ada 15 item syarat calon, dan kalau kita bandingkan dengan syarat calon yang diatur di pemilu 99 terdapat beberapa perbedaan. Misalnya di syarat calon pemilu 2004 itu sudah mulai muncul ketentuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten. Nah, ini sebetulnya yang di awal dari perdebatan bagaimana kemudian perlindungan hak untuk dipilih bagi disabilitas. Apakah ketentuan mesti sehat jasmani dan rohani ini menimbulkan atau menghambat hak pilih penyandang disabilitas. Nah, kemudian juga di dalam ketentuan undang-undang yang mengatur soal calon di pemilu 2004 ini disebutkan syarat cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian disebutkan juga anggota parpol peserta pemilu. Dan sedangkan kalau kita bandingkan untuk syarat ini di pemilu 99 disebutkan dicalonkan oleh partai politik. Jadi ada perbedaan-perbedaan frasa pengaturan di antara syarat calon di pemilu 99 dengan 2004. Nah, kemudian juga di dalam syarat calon di dalam pemilu 2004 juga mulai diatur bahwa seorang calon itu harus terdaftar sebagai pemilih. Kalau kita lihat di syarat calon sebelumnya tidak diatur atau belum diatur ketentuan syarat calon terdaftar sebagai pemilih. Nah, kemudian juga disebutkan dicalonkan pada satu daerah pemilihan. Jadi seorang calon anggota legislatif itu ditegaskan tidak boleh partai politiknya kemudian mencalonkan yang bersangkutan melebihi satu dari daerah pemilihan. Nah, kemudian syarat-syarat lain hampir sama sebetulnya, tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih. Nah, lalu kita bisa melihat bagaimana kemudian ketentuan syarat calon yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nanti di bawah ada tabel yang membandingkan syarat calon antara pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2017. Nah, ini kita bisa lihat sekilas sebetulnya syarat calon yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau dilihat itemnya, ini jelas semakin banyak jika dibandingkan dengan syarat calon sebelum-sebelumnya. Nah, misalnya ada pengaturan terkait dengan kewajiban mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa, dan perangkat desa, badan ASN, anggota TNI Polri, direksi, komisaris, dan dewan pengawas, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri. Nah, kemudian juga bersedia untuk tidak berpraktik dalam profesi-profesi tertentu seperti akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan profesi-profesi lainnya yang disebutkan dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, fungsi, dan wewenang seorang anggota dewan. Kemudian juga ada penegasan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, seperti direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada BUMN, serta BUMD atau badan lain yang bersumber dari keuangan negara. Nah, itu beberapa persyaratan yang kemudian semakin berkembang di dalam
syarat-syarat calon dalam proses pemilu kita. Juga masih ada syarat calon dicalonkan dalam satu daerah pemilihan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini bisa dilihat kami coba mengklasifikasikan beberapa jenis syarat yang disebutkan di dalam undang-undang terkait dengan calon anggota legislatif, dan kemudian kita bisa lihat perbandingannya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Ini undang-undang yang mengatur untuk penyelenggaraan pemilu 2004. Kemudian juga ada perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur syarat calon pemilu 2009. Kemudian Undang-Undang 8 2012 yang mengatur syarat calon untuk pemilu 2014, dan terakhir yang baru saja kita laksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, untuk syarat pendidikan misalnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sampai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebetulnya hampir sama, yaitu mengatur minimal pendidikan seorang calon anggota legislatif itu adalah sekolah menengah atas. Terminologinya saja yang berbeda-beda. Jika di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dulu masih menyebut SLTA, kemudian berkembang di dalam undang-undang berikutnya menjadi SMA dan menyebutkan juga jenis-jenis sekolah-sekolah yang sederajat dengan SMA. Nah, kemudian syarat bekas anggota organisasi terlarang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu masih disebutkan bukan bekas anggota PKI atau organisasi terlarang lainnya. Nah, dalam perkembangannya kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, syarat ini sudah dihapuskan. Nah, kemudian yang ketiga, hak pilih yang dicabut. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 diatur bagi seorang calon anggota legislatif tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, berikutnya di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, persyaratan ini dihapuskan. Nah, yang keempat, syarat tidak sedang menjalani pidana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 sampai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara prinsip sebetulnya mengatur terkait hal ini. Tapi ada beberapa frasa kunci sebetulnya yang membedakan pengaturan di masing-masing undang-undang. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 disebutkan tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 klausulnya hampir sama. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun atau lebih. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, klausulnya masih sama. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, klausul awal kalimatnya masih sama, tetapi ada pengecualian di mana bagi orang yang berstatus mantan terpidana, harus secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Jadi ada semacam klausul pengecualian bagi seorang mantan terpidana untuk bisa menjadi calon anggota legislatif yang itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kewajiban untuk bekerja penuh waktu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu belum mengatur, dan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sampai kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sudah mengatur kewajiban untuk bersedia bekerja penuh waktu. Nah, selanjutnya terkait dengan mundur dari jabatan tertentu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu belum mengatur terkait dengan mundur dari jabatan tertentu. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 itu sudah mulai mengatur mesti mundur sebagai PNS, TNI Polri, pengurus BUMN atau BUMD, serta badan lain yang sumber keuangannya dari negara dan dinyatakan dengan surat pengunduran diri. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga mengatur hal yang sama, tapi kemudian ada beberapa penambahan dan penegasan-penegasan lainnya, khususnya terkait dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Klausul dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sama persis dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang 8 Tahun 2012. Kemudian syarat terkait dengan tidak berpraktik dalam profesi tertentu,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu belum mengatur, dan mulai diatur terkait dengan larangan untuk tidak berpraktik dalam profesi tertentu ini di dalam Undang-Undang Nomor 12, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Lebih kurang klausulnya bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, fungsi anggota DPR dan DPRD. Nah, klausul ini dipertahankan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terakhir, terkait dengan larangan rangkap jabatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 ini belum mengatur. Namun, hal ini mulai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Klausul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu hampir sama, yaitu bersedia untuk tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus BUMN, BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pengaturannya jauh lebih lengkap. Disebutkan juga jabatan yang lebih spesifik seperti direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan, atau badan lain yang sumber keuangannya berasal dari keuangan negara. Nah, kemudian itu tadi syarat calon anggota DPR. Kemudian kita singgung sedikit soal larangan pengurus partai politik untuk menjadi anggota DPD. Kita bergeser ke syarat calon anggota DPD. Ini yang menjadi salah satu sentral perhatian ketika pemilu 2019 yang lalu, di mana ada putusan MK nomor 30 tahun 2018 yang menegaskan bahwa sejak pemilu 2019 dan pemilu seterusnya, tidak boleh lagi pengurus partai politik mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Jadi kalau pengurus partai politik hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPD, mesti mengundurkan diri terlebih dahulu. Pengurus, kalau anggota masih diperbolehkan berdasarkan putusan ini. Nah, karena pengalaman pemilu 2019 yang lalu, syarat ini masih menjadi perdebatan, apakah ini serta-merta diberlakukan, atau kemudian bagaimana penerapannya bagi anggota partai politik atau pengurus partai politik, maka menjadi kewajiban kemudian agar larangan bagi pengurus partai politik ini ditegaskan dan diatur di dalam undang-undang pemilu ke depan. Silakan, Mbak Ninis. Oke. Untuk melanjutkan bagian berikutnya terkait dengan syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oke, makasih Fadli. Nah, Ibu Bapak, tadi kalau kita lihat memang semakin ke sini ya, syarat untuk menjadi anggota DPR, DPRD, DPD itu syaratnya semakin banyak. Nah, ini juga syarat bagi calon presiden dan wakil presiden pun juga syaratnya tambah ke sini tambah banyak ya. Sebenarnya pada dasarnya syaratnya masih sama, ada beberapa hal yang sama. Perbedaannya misalnya kalau untuk calon presiden dan wakil presiden dia WNI sejak kelahirannya, ada syarat dia harus WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Lalu juga suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden juga adalah warga negara Indonesia. Lalu ada syarat tidak pernah mengkhianati negara. Syarat yang berbeda lainnya, misalnya tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, lalu memiliki NPWP, terdaftar sebagai pemilih. Nah, di sini ada syarat juga tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, kalau untuk calon presiden dan wakil presiden, syarat usianya lebih tinggi, yaitu 40 tahun. Lalu juga kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu masih ada syarat bukan bekas anggota terlarang PKI, termasuk organisasi masanya, atau bukan yang terlibat dalam G30 SPKI, serta mempunyai visi, misi, dan program dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat, ada perbedaan syarat antara
calon anggota legislatif dengan calon presiden dan wakil presiden terkait bukan mantan terpidana. Kalau untuk anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD, dia tidak pernah diancam tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman penjaranya 5 tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Sementara di syarat calon presiden dan wakil presiden, pengecualian ini tidak ada ya. Pengecualian yang mengumumkan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Nah, sebagai jabatan publik yang sama-sama dipilih melalui pemilu, persyaratan ini harusnya sama dan setara. Apalagi kedua jabatan publik ini merupakan dua institusi yang saling mengontrol satu dan lainnya, gitu ya. Sehingga dibutuhkan standar integritas moralnya juga harus sama. Jadi kalau memang tidak boleh gitu ya tidak boleh saja. Jadi tidak ada pengecualian. Lalu ini kalau kita lihat perbandingan negara-negaranya mungkin di sini agak kecil ya. Ini saya ambil dari ACE Project. Jadi di sini apakah calon independen itu bisa berkompetisi dalam pemilu legislatif atau di pemilu presiden? Nah di sini 97 negara atau 43% ini yang warna pink ya, itu bisa di kedua pemilu presiden atau pemilu legislatif itu calon independen itu diperbolehkan. Ada juga negara yang tidak memperbolehkan, jumlahnya ada 10%, ada 23 negara. Kalau yang di pemilu presiden saja itu ada di 25 negara atau 11%. Kalau di legislative election chamber 1 tuh di sini mungkin DPD ya, itu 71 negara atau 31%. Kalau di chamber 2-nya ada 16 negara atau 7%. Jadi ini ada juga yang tidak ada informasinya terkait apakah calon independen itu bisa maju dalam pemilu presiden atau pemilu wakil presiden. Kalau di Indonesia sendiri, dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif itu tidak diperbolehkan, karena kalau di pemilu presiden di pasal 6 Undang-Undang Dasar itu pasangan calon presiden dan wakil presiden itu harus diusung dari partai politik atau gabungan partai politik. Dan di pemilu legislatif tadi ya seorang calon anggota legislatif itu harus menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota dari partai politik. Nah, lalu kita beralih ke calon kepala daerah. Nah, ini syaratnya juga hampir sama ya, ada syarat takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu ya. Syarat pendidikannya pun sama, SMA atau sederajat. Ada yang berbeda terkait syarat usia. Jadi kalau kepala daerah untuk calon gubernur dan wakil gubernur itu usianya minimal 30 tahun. Sementara untuk bupati, wali kota atau wakil bupati, wakil wali kota itu syaratnya minimal 25 tahun. Di sini syarat yang berbeda antara lain dia tidak boleh belum pernah menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota wakil wali kota kalau sudah 2 periode. Lalu ada syarat juga mengundurkan diri secara tertulis ya, menyatakan secara tertulis mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Jadi kalau ada anggota DPR, DPD, DPRD yang mau maju dalam kepala daerah, dia harus mundur dulu dari jabatannya tersebut. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota. Jadi ini saya highlight syarat-syarat yang berbeda saja. Nah ini kalau kita lihat perbedaan syarat antar pemilihan ya, antar pemilu, hampir semuanya ada syarat takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila, pendidikannya juga sama, baik presiden, DPR, DPRD, DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota juga pendidikannya SMA atau sederajat. Untuk usia terdapat perbedaan usia ya. Tadi kalau presiden 40, DPR, DPRD, DPD 21.
gubernur dan wakil gubernur 30, bupati wali kota, wakil wali kota usia minimalnya 25 tahun. Nah, lalu tadi ya ini sudah sempat dibahas terkait syarat tidak pernah melakukan tindak pidana. Kalau untuk DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah, dia tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun kecuali sudah secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik. Nah, sementara untuk presiden tidak ada pengecualian itu ya. Jadi kalau dia pernah mendapatkan pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih, dia tidak boleh. Nah, bekas organisasi terlarang di Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk presiden ini masih ada klausul terkait dia tidak boleh kalau bekas merupakan anggota PKI atau terlibat dalam G30 SPKI, sementara untuk syarat bagi pemilu yang lainnya DPR, DPRD, DPRD dan kepala daerah syarat tersebut sudah dihapuskan. Kalau untuk mundur dari jabatan tertentu, tadi untuk kepala daerah dia harus mundur dulu dari dari DPR, DPD, dan DPRD, tidak berpraktek dalam jabatan tertentu ya. Kalau untuk DPR, DPD, DPRD tadi kalau dia advokat, notaris atau PPAT, dia tidak boleh harus tidak boleh melakukan itu. Lalu rangkap jabatan sama ya, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada BUMN, BUMD, serta badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Nah, kalau kita lihat ini syaratnya sangat banyak dan tentu ada permasalahan ketika syarat-syarat ini diberlakukan. Nah, terkait permasalahannya itu akan disampaikan oleh Fadli. Silakan, Fadli. Halo, Fadli. Ya, makasih Mbak Ninis. Seperti yang tadi juga sudah disinggung di awal oleh Mbak Ninis, sebetulnya kalau kita lihat perkembangan syarat calon di dalam perkembangan pemilu kita dari masa ke masa, itu memang semakin banyak, semakin administratif dan semakin rumit. Dalam titik-titik tertentu, kadang-kadang itu justru membebani si calon anggota legislatifnya atau si bakal pasangan calonnya. Nah, padahal beberapa syarat calon itu kan bisa dibuat jauh lebih sederhana atau bahkan dipindahkan saja untuk kemudian menjadi syarat pelantikan misalnya. Seperti punya NPWP, kemudian soal pemeriksaan kesehatan yang tidak perlu kemudian dilakukan secara khusus ya untuk dilakukan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi cukup kemudian surat keterangan sehat saja dari dokter yang kemudian diminta secara langsung oleh si pasangan calon. Nah, kemudian juga ada tantangan tentang keabsahan surat-surat yang dilampirkan saat pendaftaran. Nah, ini menjadi salah satu diskursus yang hampir tidak selalu berkesudahan ya, terutama dalam pemilihan kepala daerah misalnya, selalu muncul perdebatan soal dugaan atau temuan ijazah palsu atau ijazah yang tidak asli. Nah, dan ini juga memberikan beban tersendiri bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan verifikasi dan menilai keabsahan dari dokumen-dokumen ijazah tersebut. Nah, tentu saja selain menjadikan proses penyelenggaraan dan beban pekerjaan yang menjadi lebih berlipat, aktivitas-aktivitas verifikasi dari syarat-syarat calon yang begitu banyak, yang sangat administratif itu juga menjadikan biaya penyelenggaraan pemilu menjadi lebih mahal. Nah, sehingga ini yang perlu kita lihat dan kita teliti bersama, mana syarat calon yang sebetulnya tidak perlu dilampirkan dalam proses pencalonan misalnya, dan mana yang kemudian syarat-syarat yang bisa digeser bisa menjadi syarat pelantikan, atau kemudian proses pengajuan dan pendaftarannya bisa jauh lebih sederhana dan bisa menghemat biaya, baik biaya penyelenggaraannya maupun biaya yang akan dikeluarkan oleh si pasangan calon. Nah, kita bergeser sedikit kepada rekrutmen calon atau pasangan calon yang berperspektif gender. Nah, ini menjadi salah satu
tantangan dan juga perkembangan yang menjadi isu sentral dalam setiap pemilu kita. Nah, kenapa kemudian proses pencalonan yang berperspektif gender itu menjadi sangat penting? Nah, dalam buku The Political of Presence yang ditulis oleh Anna Phillips tahun 2009, dia menyebutkan dalam bentuk kuota berdasarkan gender, etnis, dan ras, tujuannya demi menjamin kesetaraan penuh bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, khusus untuk kuota perempuan, ia menyebutkan kenapa penting untuk memastikan kuota perempuan dalam sebuah kontestasi politik. Yang pertama, untuk menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tidak terlihat. Makanya penting untuk kemudian menghadirkan kuota yang khusus terhadap perempuan. Nah, yang keempat, menekankan adanya perbedaan hubungan perempuan dengan politik, sekaligus menunjukkan kehadirannya dalam peningkatan kualitas perpolitikan. Nah, banyak sekali kemudian ide-ide yang berkembang terkait hal ini, di mana situasi wakil politik mampu diharapkan menghadirkan ide atau gagasan dari orang yang diwakilinya, sehingga memastikan kuota perempuan itu menjadi penting. Nah, selain itu, wakil politik sudah seharusnya memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama dengan yang diwakilinya. Untuk itu, perwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan seperti parlemen menjadi penting keberadaannya dalam rangka memproduksi kebijakan-kebijakan yang berbasiskan pada pengalaman dan kebutuhan perempuan. Nah, yang terakhir, suara perempuan khususnya dalam memperjuangkan dan menunjukkan nilai-nilai, prioritas, dan karakter khas perempuan baru bisa diperhatikan dalam kehidupan publik apabila suaranya mencapai minimal 30-35%. Untuk itu jumlah anggota legislatif perempuan di parlemen menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks kita di Indonesia misalnya, untuk kuota pencalonan kita sudah berhasil memenuhi itu. Bahkan setiap partai politik peserta pemilu mesti mencalonkan minimal 30% perempuan pada setiap daerah pemilihannya. Kalau itu tidak terpenuhi, makanya ada sanksi yang cukup tegas, yaitu diskualifikasi. Nanti lebih jauh terkait dengan ini akan dibahas dalam sesi atau bagian pembahasan sistem pemilu. Nah, terkait dengan penghapusan syarat diskriminatif ini kemudian menjadi salah satu perdebatan juga dalam pembahasan undang-undang pemilu. Nah, terkait dengan syarat sehat jasmani dan rohani misalnya, itu selalu menimbulkan kekhawatiran ini akan jadi penghambat bagi rekan-rekan penyandang disabilitas untuk bisa terlibat proaktif di dalam kontestasi politik atau proses pemilu. Nah, dalam perkembangannya kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 memang masih mencantumkan adanya syarat sehat jasmani dan rohani, tapi ada klausul di bawah persyaratan itu yang mengatakan bahwa syarat sehat jasmani dan rohani tidak diperbolehkan berakibat kepada terhambatnya pemenuhan hak pilih maupun hak untuk dipilih penyandang disabilitas. Jadi itu salah satu langkah yang cukup maju juga di dalam proses regulasi kita, di mana disebutkan secara eksplisit bahwa syarat sehat jasmani dan rohani tidak menghalangi hak untuk penyandang disabilitas. Termasuk juga penghapusan bukan bekas anggota PKI atau terlibat G30 SPKI dalam setiap persyaratan-persyaratan calon, baik itu DPR maupun syarat calon presiden. Nah, terkait dengan syarat pencalonan maupun syarat calon, terdapat beberapa judicial review di Mahkamah Konstitusi yang dapat dikatakan menjadi basis konstitusional untuk mengatur terkait dengan syarat calon maupun syarat pencalonan dalam perkembangan regulasi pemilu kita. Nah, pertama terkait dengan pencalonan kepala daerah dalam jalur perseorangan, itu ada di dalam putusan MK nomor 5 tahun 2007. Inilah yang kemudian menjadi pondasi awal bahwa setiap daerah
provinsi, kabupaten, kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung itu boleh kemudian mengajukan calon perseorangan. Nah, kemudian juga ada judicial review terkait dengan larangan bagi pengurus partai politik untuk tidak boleh menjadi calon anggota DPD, dan kemudian juga ada putusan MK terkait dengan mantan terpidana atau mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Itu ada batasan-batasan tertentu yang disebutkan. Kemudian juga soal judicial review tentang pengguna narkotika yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, terkait dengan diskursus calon perseorangan, kita tahu semua sejak tahun 2007 pasca putusan MK nomor 5 tadi dikabulkan, meskipun putusan ini tidak sepenuhnya bulat ketika itu karena ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda, tapi dalam putusan akhirnya MK mengatakan bahwa daerah-daerah selain Nangro Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh yang pengaturan pemilihan kepala daerahnya diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang memperbolehkan calon perseorangan, itu ternyata menjadi salah satu argumentasi mahkamah untuk mengatakan bahwa daerah-daerah lain untuk meminimalisir kemungkinan diskriminasi dalam proses pencalonan juga diperbolehkan mengajukan calon perseorangan. Selain itu juga membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, ini jauh lebih dalam nanti kita akan lihat di dalam sistem pemilu terkait dengan proses pencalonan. Nah, ada juga diskursus bagaimana kemudian dengan calon perseorangan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, dalam konteks ketentuan hari ini, memang kemungkinan ini hampir tidak mungkin, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 eksplisit disebutkan karena pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diajukan oleh partai politik. Jadi tidak membuka kemungkinan untuk dilakukan secara jalur perseorangan. Tapi melihat perbandingan beberapa negara yang tadi disebutkan oleh Mbak Ninis, ini menjadi salah satu ide menarik yang mestinya kita diskusikan bersama. Nah, kemudian judicial review atau persyaratan bagi mantan narapidana untuk menjadi calon kepala daerah, ini salah satu putusan yang baru diputus MK beberapa waktu yang lalu, diajukan oleh Perludem bersama Indonesian Watch atau ICW. Dan MK pun sebetulnya sudah pernah memutuskan ini pada putusan-putusan sebelumnya. Tapi pada tahun 2015, MK memutus bahwa mantan narapidana itu boleh menjadi calon kepala daerah sepanjang dia jujur dan terbuka kepada publik bahwa dia adalah mantan terpidana. Nah, karena dalam perkembangannya ketentuan ini sulit untuk diverifikasi dan kemudian juga membuka kemungkinan mantan narapidana setelah selesai menjalani masa hukumannya langsung kemudian menjadi calon kepala daerah dan mengulangi perbuatannya lagi, itu terjadi di beberapa daerah, maka kita mengajukan judicial review ini. Nah, MK memutuskan syarat kumulatif bagi mantan narapidana yang hendak maju menjadi calon kepala daerah. Pertama, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan ringan atau tindak pidana politik dalam pengertian perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena perbedaan perlakuan atau perbedaan pandangan politik. Jadi ada larangan bagi orang-orang yang berstatus mantan narapidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Nah, persyaratan yang kedua, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana tersebut selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Jadi, selain jujur dan terbuka terkait dengan status mantan terpidana kepada publik jika dia hendak mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah, dia harus menjalani masa tunggu selama 5 tahun, begitu dia bebas murni selesai menjalani masa hukumannya. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang kita apresiasi ketika MK memutuskan hal ini. Nah, yang ketiga, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Jadi kalau dia berstatus terpidana untuk suatu tindak pidana yang sudah dia lakukan berulang-ulang,
maka dia tidak memenuhi syarat menjadi kepala daerah. Jadi 3 syarat ini harus diberlakukan secara kumulatif. Jika satu saja tidak terpenuhi, maka oleh sebab si calon kepala daerah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, berikutnya terkait dengan mantan pengguna narkotika atau mantan pengguna narkoba. Nah, ini juga judicial review yang dilakukan oleh salah satu bakal calon kepala daerah. Ini putusannya juga baru-baru ini, dan MK mengatakan tidak boleh ada pengecualian bagi mantan pengguna narkotika, seperti yang diinginkan oleh pemohon dalam judicial review itu. Tapi MK memberikan batasan dan pengecualian bagi mantan pengguna narkoba menjadi 3 kondisi saja. Pertama, kalau pemakai narkotika karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan. Jadi kalau dia memakai narkotika karena alasan kesehatan untuk obat dan lain sebagainya, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan, itu bisa dikecualikan. Nah, yang kedua, mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi. Jadi, kalau ada orang yang menggunakan narkotika karena kesadarannya sendiri melaporkan dirinya mantan pengguna narkotika dan kemudian melakukan rehabilitasi dan prosesnya selesai, maka itu bisa dikecualikan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting sebetulnya. Mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah menjalani proses rehabilitasi. Jadi tidak semua pengguna narkotika itu berstatus sebagai korban. Dan dalam putusan ini, MK menyatakan alat verifikasi untuk menilai dan menyatakan seorang pengguna narkotika itu korban adalah putusan pengadilan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dia lakukan. Jadi kalau dalam putusannya itu dia disebutkan sebagai korban dan diperintahkan untuk melakukan rehabilitasi, maka dia dapat dikecualikan. Tapi kalau dalam putusan pidananya, atau tidak ada putusan atau penetapan pengadilan yang mengatakan dia adalah korban, maka dia tidak bisa serta-merta mengklaim dirinya sebagai korban. Nah, ini 3 pengecualian-pengecualian yang disebutkan oleh MK bagi pengguna narkotika atau pengguna narkoba yang kemudian menjadi syarat atau larangan dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah. Itu Mbak Ninis, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke. Makasih Fadli, Ibu Bapak sekalian. Fadli ini di kolom chat sudah banyak yang memberikan tanggapannya, juga ada beberapa pertanyaan Ibu Bapak sekalian yang ingin bertanya atau berkomentar, bisa menuliskan di kolom chat atau menuliskan namanya secara di kolom chat kalau ingin secara langsung menyampaikan komentar atau pertanyaannya. Ini misalnya dari Muna, Sulawesi Tenggara ya, Bapak Kubais, yang menyatakan bahwa 2019 ada syarat jika PNS maka mundur dari PNS, tapi kemudian dalam proses sampai penetapan yang bersangkutan belum dapat memperlihatkan SK pemberhentiannya sehingga sebagai PNS sampai hari H pemungutan suara, alasannya karena bukan kewenangannya yang bersangkutan karena ada pihak lain yang mengeluarkan SK pemberian tersebut, yakni BKN. Terhadap kasus tersebut, maka tidak ada kepastian hukum untuk menangani orang tersebut. Dampaknya, Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap PNS yang mengampanyekan dirinya. Nah, ini fakta dari Sulawesi Tenggara. Lalu juga dari Butias, yang harus menjadi perhatian adalah pendidikan bagi calon anggota legislatif terkait dengan kebijakan atau produk hukum yang akan mereka hasilkan supaya mereka kadang hanya 4D. 4D ini maksudnya duduk, diam gitu ya Bu ya. Ada D-nya ada 4 gitu. Perlu ada regulasi yang ketat dalam parpol untuk merekrut calon-calon tersebut. Lalu juga ada beberapa FAT ini, Perlu bisa juga lihat nih Mas Yos, yang menyatakan juga cakada caleg atau cakada perempuan itu lebih karena banyaknya kepanjangan tangan dari keluarganya, sehingga digunakan sebagai mekanisme pembentukan dinasti politik. Silakan Fadli kalau mau ditanggapi. Ya, saya mau tanggapi dulu yang ini Mbak, yang tadi bahwa ada tantangan bagi TNI
Polri maupun PNS yang Ya. ingin mundur ya dalam profesinya tersebut ketika dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun justru ketika dalam proses pengunduran dirinya itu ada semacam hambatan birokrasi ketika SK-nya tidak kunjung keluar. Nah, sehingga itu menghambat dia dalam proses pencalonan. Nah, ini memang terjadi di beberapa tempat dan di beberapa daerah, dan tidak jarang pula motifnya terkadang memang motif politik juga. Jadi untuk menghambat dan menghalangi yang bersangkutan agar kemudian dokumen syarat calonnya itu tidak lengkap sehingga SK-nya ditahan atau dilambatkan keluarnya. Nah, sebetulnya ini sudah ada jalan keluarnya kalau kita merujuk ke dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ada kewajiban bagi penyelenggara aparatur sipil negara atau badan publik yang kemudian punya kewajiban untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh seseorang dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan atau kewajiban itu dia tidak mengeluarkan keputusan, itu artinya apa yang dimohonkan itu dikabulkan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan terminologi fiktif positif itu kan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tapi memang ketentuan ini belum terlalu akrab ya bagi penyelenggara negara kita, termasuk juga bagi orang-orang yang punya kepentingan terkait dengan permohonan agar dia bisa mendapatkan sebuah keputusan atau tindakan dari badan atau pejabat tata usaha negara terkait dengan apa yang dia putuskan. Nah, misalnya permohonan SK pemberhentian, kemudian SK pengunduran diri dan lain sebagainya, jika itu membutuhkan respon dari badan atau pejabat TUN dalam jangka waktu tertentu, badan atau pejabat TUN itu wajib mengeluarkan keputusannya dalam waktu 10 hari. Kalau dia tidak bersikap dalam waktu 10 hari, artinya apa yang dimohonkan itu dikabulkan. Nah, ini untuk men-trigger agar kemudian para penyelenggara negara, terutama badan atau pejabat tata usaha negara itu lebih mampu menggerakkan roda birokrasinya dan justru tidak menghambat kepentingan-kepentingan di dalam tugas-tugas penyelenggaraan negara. Itu Mbak respon saya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Ya, ini terkait ini ya, misalnya soal perempuan, lalu tadi juga tadi dari mana ya ini ya? Oh, dari Mas Muhammad Rizal nih yang menanyakan soal pengunduran diri dari anggota TNI, polisi, ASN atau PNS. Dia mencontohkan Pilkada DKI 2017, paslon nomor 1 AHY yang punya latar belakang militer dan Silviana Murni yang punya latar belakang PNS. Itu bagaimana gitu ya? Mungkin saya sekalian nyangkut soal perempuan gitu ya, karena kalau kita diskusi mengenai calon dan pasangan calon, memang ini tidak bisa dilepaskan dari diskusi mengenai partai politik. Karena tadi ya, kalau untuk calon anggota legislatif dia harus anggota partai politik. Atau kalau kepala daerah, sebagian besar calon kepala daerah, walaupun ada jalur perseorangan, tapi sebagian besar kan dicalonkan dari jalur partai politik gitu. Jadi memang tidak bisa dilepaskan kalau kita diskusi mengenai calon pasangan calon dengan partai politik. Nah, ketika kita minggu lalu ya diskusi mengenai partai politik, sudah banyak kita diskusi bahwa pentingnya pendidikan atau rekrutmen yang berintegritas dalam partai politik gitu ya, karena misalnya KPK atau LIPI itu kan mengeluarkan yang namanya sistem integritas partai politik. Salah satu variabelnya adalah rekrutmen yang berintegritas dan juga kaderisasi yang berintegritas. Nah, kalau ini dijalankan oleh partai politik, tentu sebagaimana yang pernah diusulkan Perludem juga ketika kami dalam sebuah sekretariat bersama kodifikasi Undang-Undang Pemilu, jadi ketika orang itu mau dicalonkan sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, setidaknya dia sudah 2 atau 3 tahun dulu menjadi anggota partai politik. Jadi tidak bisa misalnya baru mengundurkan diri dari TNI Polri gitu ya, menjelang pendaftarannya. Kalau kita sama-sama ingat misalnya di tahun 2018 lalu ada istilah perang bintang karena banyak jenderal-jenderal TNI Polri yang maju sebagai calon kepala daerah gitu ya.
Itu juga banyak yang mempertanyakan gitu. Padahal mereka baru mundur ketika akan melakukan pendaftaran. Tentu kan orang mendaftar sebagai calon kepala daerah, calon anggota legislatif kan rasa-rasanya kok dia tidak apa ya, bahasanya tidak ujuk-ujuk mendaftar, itu pasti kan sudah direncanakan sebelumnya, dan bisa jadi ketika dia masih menjadi sebagai anggota TNI Polri aktif, dia sudah merencanakan hal itu. Jadi memang itu tidak bisa dilepaskan dari status dia sebelumnya. Makanya perlu apa ya, adanya pengaturan bahwa orang itu sudah menjadi anggota partai politik setidaknya 2 tahun sebelum pencalonan. Itu Fadli mungkin ada tambahan lain? Ya, terkait dengan ASN, kemudian TNI dan Polri yang kemudian ikut kasih politik, sebetulnya memang ini menjadi diskursus yang sudah sangat lama ya. Saya masih ingat kalau kita balik lagi risalah penyusunan Undang-Undang Pemilu, bahkan sejak pemilu Orde Baru itu pun terkait dengan keterlibatan ASN, TNI, dan Polri, itu memang sudah jadi perdebatan di antara politisi yang menyusun dan membentuk undang-undang, termasuk juga di kalangan masyarakat ketika itu. Bahwa seorang ASN, TNI, dan Polri ya nature-nya mereka harus netral, karena mereka birokrat atau alat negara yang bekerja untuk melayani semua, dan ada fungsi-fungsi, ada keistimewaan-keistimewaan, dan ada kewenangan-kewenangan yang melekat pada diri mereka. Kalau itu kemudian ditempelkan dalam kontestasi politik, itu bisa menjadi masalah dalam proses demokrasi. TNI Polri misalnya, mereka bekerja dalam rangkai komando. Dan apalagi mereka juga punya pasukan, mereka pegang senjata misalnya, dan kalau itu tidak diberikan garis pembatas yang jelas, mana posisinya sebagai anggota TNI dan Polri, dan mana posisi dia sebagai salah satu figur yang akan menjadi kontestan dalam pemilihan kepala daerah, ini bisa menimbulkan kegaduhan, menimbulkan persoalan. Nah, makanya salah satu yang menjadi persoalan memang mekanisme pengawasan, mekanisme penindakan di dalam internal organisasi masing-masing, harus diakui itu juga belum berjalan maksimal sejauh ini. Tadi Mbak Nini sudah sebutkan ketika Pilkada 2018 itu ada beberapa jenderal, ada beberapa anggota TNI, anggota Polri, termasuk juga ASN, yang sudah secara terbuka mendaftarkan diri kepada partai politik untuk menjadi bakal calon kepala daerah. Padahal ketika dia mendaftarkan diri itu adalah rangkaian dari kegiatan politik praktis yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota TNI Polri maupun oleh seorang ASN. Nah, harusnya hal-hal seperti ini sebelum kemudian kita bicara penindakan dari organ atau lembaga eksternal, pengawasan internal dari masing-masing lembaga harus bekerja agar kemudian ada penjelasan atau ada semacam penegasan bahwa tindakan-tindakan seperti itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena bebannya sebetulnya bukan hanya kepada yang bersangkutan, tapi ada beban kepada institusi, ada kemudian marwah dan kehormatan institusi yang harus dijaga oleh setiap anggota TNI Polri, termasuk juga ASN, ketika yang bersangkutan terlibat dalam kontestasi politik seperti pilkada, calon anggota legislatif, bahkan pencalonan presiden sekalipun. Nah, oleh sebab itu kalau memang hendak mencalonkan diri sebagai kontestan politik, pemilihan kepala daerah, caleg dan lain sebagainya, ya harus mundur. Mundur sebagai ASN, mundur sebagai TNI Polri, ketika dia sudah mulai kemudian aktivitas politiknya, untuk kemudian mencari tiket pencalonan, kemudian mengikuti proses penjaringan dari partai politik. Dalam kondisi itu dia sudah melakukan kegiatan politik praktis. Nah, itu yang clear sekali disebutkan di dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, bahkan Undang-Undang ASN, itu tidak boleh dilakukan. Nah, jadi ada dua sebetulnya tantangannya, Mbak, kondisinya dalam hari ini menurut saya. Pertama, memang ada kesadaran dari masing-masing figur untuk tidak mau secara tegas membedakan mana posisi dia sebagai alat dan aparatur negara yang mesti netral dan tidak boleh melakukan politik praktis, mana posisi yang bersangkutan ketika dia menjadi kandidat dalam kontestasi politik. Nah, yang kedua,
ada pengawasan dan penindakan juga dalam internal organisasi masing-masing yang tidak berjalan dengan maksimal. Sehingga ini terkesan dibiarkan. Itu sih Mbak, respon saya Mbak. Fat, ini tadi ada lagi nih dari Mbak, dari Mbak Alia. Mana tadi? Tadi juga dia menyatakan sebaliknya ya, dari anggota partai politik ketika ingin masuk pada jabatan publik tertentu juga harus mengundurkan diri dulu sebagai dari anggota partai politiknya. Iya Mbak, jadi misalnya kalau seperti institusi KPU, Bawaslu sebagai institusi yang menjadi wasitnya pemilu tentu dan di Undang-Undang Dasar sendiri dicantumkan bahwa dia nasional tetap dan mandiri, tentu partisansip gitu ya, itu harus dilepaskan dari jabatan publik itu gitu. Jadi memang ada jabatan-jabatan publik yang tidak bisa kalau isinya adalah orang-orang yang partisan, misalnya KPU. Tadi dari Bu Deti, ini anggota dewan adalah wakil rakyat yang mestinya mewakili konstituennya. Apakah bisa persyaratan calon mewakili muatan lokal dan bertempat tinggal sesuai dengan konstituennya, karena dewan mempunyai peran dan tanggung jawab kesejahteraan pemilihnya. Lalu tadi Mas Rizal ya mencontohkan AHY seperti trial dan error, sekaligus meneruskan tongkat estafet kepemimpinan puncak Partai Demokrat. Dan Bu Sivilna Murni sangat terlihat dipaksakan mendampingi AHY. Itu Fat, ada yang mau dikomentarin sambil aku lihat lagi chatnya siapa yang terkait dengan proses kandidasi di internal partai politik, kita sering menyebutnya sebagai mekanisme demokrasi di internal partai politik. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemudian partai membangun sistem yang demokratis dalam proses kandidasi atau proses pencalonan, terutama tentu saja dalam proses penjaringan atau proses pencalonan anggota legislatif. Kita harus akui selama ini memang belum ada suatu sistem yang ajak ya, sistem yang demokratis, sistem yang terbuka, yang transparan, yang dibangun oleh teman-teman partai politik untuk kemudian melakukan penjaringan terkait dengan calon anggota legislatif. Nah, ya ini menjadi tantangan yang bukan menjadi variabel tunggal bagi partai. Kita bisa lihatlah sebagai salah satu alat ukurnya ketika menjelang pemilu dimulai, pemilu legislatif terutama, kan partai kemudian melakukan semacam open recruitment ya, secara besar-besaran kepada warga negara atau orang yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Nah, dalam bayangan kita harusnya kalau kemudian proses pendidikan politik, proses kaderisasi politik, proses rekrutmen politik itu berjalan dengan sistem yang berkelanjutan dan juga didukung oleh sumber daya ekonomi, sumber daya organisasi yang kuat bagi partai politik, harusnya partai nggak perlu lagi melakukan open recruitment mendekati pemilu legislatif atau mendekati pendaftaran calon anggota legislatif. Partai tinggal melakukan seleksi internal terhadap kader-kader yang sudah dijaring, kader-kader yang sudah dididik, kader-kader yang sudah disiapkan untuk menjadi calon anggota legislatif, untuk kemudian didaftarkan sebagai calon anggota legislatif. Tapi problemnya memang partai kita belum cukup kuat untuk menuju ke arah sana. Selalu menjaring kader-kader atau calon-calon anggota legislatif dari luar organisasi partai politik. Nah, tidak apa-apa juga ini sebetulnya, tetapi tentu harus ada mekanisme yang jelas. Apa alat ukurnya? Orang yang belum sama sekali pernah menjadi anggota partai politik dapat dicalonkan menjadi calon anggota legislatif. Nah, ini kan harus ada ukuran yang jelas dan ada ukuran yang demokratis juga. Karena kalau ujuk-ujuk tiba-tiba orang mendaftar kepada partai politik, dia punya popularitas yang tinggi, dia punya uang yang banyak, kemudian dicalonkan oleh partai politik, tiba-tiba jadi anggota legislatif. Nah, ini kan menjadi pekerjaan yang tidak terputus nantinya. Bagaimana dia bekerja sebagai calon anggota legislatif? Bagaimana kemudian proses internalisasi dirinya terhadap institusi partai politiknya? Tapi tidak bisa disalahkan juga memang kenapa partai belum bisa sampai ke sana. Ya, salah satu problemnya partai kita belum punya sumber daya yang cukup untuk melakukan rekrutmen, melakukan kaderisasi, melakukan pendidikan politik yang berkelanjutan, yang punya sistem yang terus-menerus harus dilakukan. Nah, makanya gagasan untuk melakukan atau mendorong peningkatan bantuan keuangan partai yang itu dispesifikkan untuk tugas pendidikan politik, kaderisasi politik, rekrutmen politik,
penguatan partisipasi politik perempuan ini menjadi apa namanya gagasan yang bersamaan harus didorong menjadi satu kesatuan. Jadi tidak boleh parsial. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan di partai politik kita. Termasuk juga yang tadi dituliskan oleh Mas Yos ya, bagaimana kemudian tantangan untuk mengendalikan calon-calon anggota legislatif yang itu hanya berasal dari kerabat, kalangan, atau keluarga dari elit-elit partai politik. Ya, itu salah satu penyebabnya karena memang belum ada mekanisme yang demokratis, mekanisme yang terbuka dan yang fair bagi calon-calon anggota legislatif atau mekanisme rekrutmen di internal partai. Nah, ada juga bahkan kader partai politik sendiri atau bahkan yang sudah menjadi anggota DPR pun sering pula mengeluh ketika tiba-tiba dia dicalonkan oleh partai politik di luar daerah pemilihan yang selama ini sudah dia kunjungi, sudah dia konsolidasikan, konstituen yang sudah dia rawat dalam jangka waktu yang lama, tiba-tiba menjelang proses pencalonan digeser ke daerah pemilihan lain tanpa alasan yang jelas. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang tidak bisa dipungkiri, yang salah satu penyebab mendasarnya ya mekanisme atau mekanisme pencalonan di partai belum sepenuhnya demokratis. Itu Mbak Ines. Oke, Fadli, ini ada lagi nih dari Mbak Sarah ya yang menanyakan bahwa bagaimana perempuan terpilih ya, perempuan anggota legislatif terpilih itu benar-benar memiliki perspektif gender yang baik gitu ya, karena percuma kalau kuotanya terpenuhi tapi regulasinya tidak berperspektif gender. Iya Mbak Sarah, jadi kalau kita lihat angka keterwakilan perempuan hasil pemilu 2019 memang angkanya meningkat ya menjadi 20,5%. Ya, 20%. Angka ini memang angka yang tertinggi gitu. Nah, tapi ketika kita jadi angka ini meningkat keterwakilan perempuannya, tapi ketika kita lihat kita bedah kembali bagaimana latar belakangnya, itu ada tone-tone yang negatif gitu ya. Karena setelah kita lihat oh ternyata dia punya hubungan kekerabatan, walaupun yang anggota legislatif yang laki-laki pun juga banyak yang demikian gitu ya, bukan hanya yang perempuan. Nah, memang ketika kita memperjuangkan keterwakilan perempuan duduk dalam anggota legislatif dalam parlemen tadi yang seperti dipresentasikan oleh Fadli, selain supaya ada hadirnya perempuan dalam lembaga itu, harapannya adalah supaya ada maknanya gitu ya ketika perempuan duduk dalam anggota legislatif itu gitu ya, supaya ada transformasi dalam politik supaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berperspektif gender dan juga perlindungan anak. Nah, tapi dalam keadaan yang seperti ini tentu tidak bisa dilepaskan ya kalau kita berbicara mengenai gerakan perempuan gitu ya, keterwakilan perempuan, ada istilah yang dinamakan sisterhood. Nah, kita memang tidak bisa melepaskan begitu saja orang-orang atau perempuan-perempuan yang sudah duduk sebagai anggota legislatif itu. Tetap perlu adanya kolaborasi gitu ya antara perempuan yang menjadi anggota DPRD dengan masyarakat sipil gitu. Misalnya kalau untuk di tingkat pusat misalnya ada KPPI, ada KPPRI, ada MPI, lalu juga kita berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebenarnya jejaring-jejaring ini yang perlu terus didorong, disinergikan ya, dikomunikasikan supaya perspektif atau pemahaman gendernya gitu juga dimiliki oleh perempuan yang sudah duduk sebagai anggota legislatif tadi gitu, sehingga tidak ada keterputusan ya antara yang sudah duduk ataupun dengan masyarakat sipil atau organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan perlindungan anak gitu. Memang ini masih menjadi PR bersama, masih menjadi tantangan kita semua, tapi kolaborasi itu yang terus bisa didorong gitu ya, karena misalnya sebenarnya bukan berarti itu tidak bisa dilakukan, karena banyak juga misalnya kebijakan atau regulasi-regulasi yang muncul ataupun regulasi-regulasi yang tidak jadi
diteruskan karena adanya dorongan atau advokasi dari gerakan perempuan kepada kepada anggota legislatif perempuan tersebut gitu ya. Misalnya kalau kita ingat beberapa waktu lalu sempat muncul rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga yang banyak diprotes gitu ya, lalu dikomunikasikan terus dan sekarang kemudian itu tidak jadi dibahas gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan kalau tetap menjaga sinergitas atau komunikasi tadi itu. Teman-teman, Ibu Bapak, kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya secara langsung, dipersilahkan. Ini Mas Fadli, ada Mas Gojali yang menanyakan apakah bisa atau tidak incumbent yang mencalonkan diri itu didemisioner saja, agar tidak ada konflik kepentingan. Ya, kalau terkait dengan incumbent yang kemudian dinyatakan demisioner, ya ini menjadi sulit juga karena ini kan berkaitan juga dengan masa jabatan, Mbak, sebetulnya. Ya. Kalau kemudian dia nyatakan demisioner, apakah nanti masa jabatan 5 tahun sebagai basis untuk menghitung masa jabatan atau jabatan politik yang dia pegang itu apakah cukup 5 tahun atau tidak? Hanya karena dia menjadi calon incumbent atau mencalonkan diri kembali. Nah, sebetulnya yang jadi soal dalam proses kontestasi politik yang diikuti oleh incumbent atau petahana ini adalah sistem pengawasan, sistem penegakan hukum memang belum bekerja dengan maksimal. Kalau kita lihat perangkat regulasi, sebetulnya kalau bagi saya sudah lebih dari cukup untuk kemudian membatasi ruang gerak incumbent agar kemudian tidak memanfaatkan dan memanipulasi kewenangan-kewenangan atau kemudian akses-akses yang dia miliki. Nah, yang terjadi selama ini itu kan memang kita semua tahu bahwa ada dugaan praktik penyalahgunaan wewenang, praktik penyalahgunaan fasilitas itu, tapi mekanisme penegakan hukum, mekanisme pengawasan, termasuk bahkan pencegahannya tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kalau kita lihat pengaturan hari ini itu ada perbedaan memang, khusus untuk pencalonan presiden dengan pencalonan kepala daerah. Kalau calon kepala daerah, incumbent yang maju itu kan wajib cuti selama tahapan kampanye. Jadi tidak hanya saat kampanye, tapi selama tahapan kampanye dia harus cuti. Itu lebih dari sebulan kan masa kampanye pilkada itu. Nah, kalau si calon presiden incumbent yang kemudian maju lagi, dia hanya cuti ketika melaksanakan kampanye itu saja. Jadi pada hari kampanye saja dia harus cuti. Jadi tidak selama masa tahapan kampanye. Karena kalau kemudian dimisioner, nanti siapa yang jadi kepala daerahnya? Kalau kepala daerah mungkin bisa ditunjuk PLT atau pelaksana tugas misalnya. Meskipun ada konsekuensi juga terhadap masa jabatan tadi. Tapi kalau presiden dan wakil presiden kan nggak ada PLT presiden. Nah, makanya pengaturannya sebetulnya kalau bagi saya sudah cukup dengan ketentuan hari ini. Tinggal bagaimana kemudian membangun piranti penegakan hukum yang jauh lebih efektif, kemudian pengawasan yang jauh lebih kuat, sehingga penyalahgunaan kewenangan itu, kemudian penyalahgunaan akses-akses kekuasaan yang dimiliki itu tidak digunakan secara tidak sah. Bahwa selama ini kita mendengar ada penyalahgunaan itu, ya mungkin kita semua sering sekali mendengar, dan itu banyak sekali diungkapkan, terutama dalam sengketa-sengketa perselisihan hasil. Tapi kan sayangnya mekanisme penegakan hukum belum cukup untuk kemudian menjangkau itu. Nah, PR-nya memang mendorong itu menurut saya, Mbak. Bagaimana membangun kewenangan atau mekanisme penegakan hukum yang jauh lebih efektif, jauh lebih kuat, jauh lebih tegas, agar kemudian potensi-potensi itu bisa ditekan. Oke, Fadli, Ibu Bapak, ada yang mau menyampaikan langsung di sini? Tadi ada Mas Santo ya, tadi dari PDIP Yogyakarta. Apakah dia sudah menuliskan beberapa komentarnya di kolom chat? Misalnya mengenai sistem pemilu legislatif yang sangat liberal, hanya yang populer dan punya uang yang banyak berpeluang besar terpilih. Lalu tadi juga ada beberapa, apakah ingin disampaikan langsung, Mas Yos mungkin, Mas Santo, terkait mungkin perspektifnya calon atau dari partai politik seperti apa. Lalu juga mungkin Mas Yos juga bisa cerita mengenai calon-calon kepala daerah yang ada hubungan dinasti politik. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang ingin disampaikan secara langsung.
Atau ada sebentar ada Mbak Titi, Pak Didi, Mas Heroik atau teman-teman yang lain kalau ada yang ingin disampaikan dipersilakan. Atau Fadli ada yang mau dikomentari lagi, Fad, dari chat-chat ini? Udah sih kayaknya, Mbak. Saya udah cukup. Tadi juga sepertinya sudah mencakup juga semua beberapa komen-komen dari Bapak Ibu dan teman-teman semua melalui kolom chat. Terima kasih partisipasinya. Sepertinya sudah disinggung semua. Pak Didi, hidupin mic-nya nih Pak Didi, ada yang mau disampaikan, Pak? Saya mau memancing perdebatan saja. Silakan, Pak. Kan kalau hak pilih itu kan terdiri dari hak memilih dan hak dipilih. Kalau hak memilih kan 17 tahun sudah bisa memilih. Tapi kenapa hak dipilih tidak 17 tahun? Caleg misalnya 21 tahun. Bupati 30 tahun. Bupati 25, Pak. 25. Terus gubernur 30. Presiden 40 tahun. 40 tahun. Kan itu diskriminasi buat pemilih yang usianya 17 tahun. Kenapa dia nggak bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, bupati, gubernur, bahkan presiden? Kok pada diam saja itu anak-anak yang milenial itu? Anak-anak muda ya? Anak-anak muda udah nyampein, Pak. Saya baru mau minta Usep ini komentar. Udah komentar Usep. Di kualifikasi. Kalau jadi staf sus sudah bisa, Pak. Iya, kalau jadi staf sus bisa, Pak. Nah, masa menjadi staf khusus? Atau ini bapak-bapaknya yang nggak peduli dengan diskriminasi yang dialami oleh anak-anaknya? Betul. Teman-teman muda udah menyampaikan aspirasi ini, Pak, bahwa itu diskriminasi waktu di koalisi kodifikasi undang-undang pemilu. Orang-orang tua di koalisinya yang melarang, yang mempertahankan syarat-syarat itu, Pak. Iya. Oh, gitu ya, di tim kodifikasi juga mempertahankan itu ya? Iya, orang-orang tuanya, orang-orang mudanya pengen itu dihapus, Pak. Ya udah kalau gitu kita didorong supaya gugat di MK saja. Coba kita. Sudah, Pak, yang waktu PSI. Oh, sudah. Waktu itu PSI ya kalau nggak salah yang judicial review syarat calon kepala daerah minta diturunkan, itu ditolak oleh MK. Wah, MK-nya orang tua-tua gitu sih susah. Tapi dia syarat nikah, Pak, ditolak, Pak, karena 17 tahun atau sudah pernah menikah itu dianggap dewasa, Pak. Nah, iya. Nah, itu memang nggak konsisten di situnya. Iya, harusnya kalau sudah menikah juga udah boleh ini ya. Iya, karena kan MK bilang kalau udah menikah, sudah bekerja itu tanda kedewasaan seseorang. Sudah kuat gawe itu kan? Sudah kuat gawe itu kan MK udah dewasa. Ini menarik sih, Pak. Ada soal perdebatan usia ini harusnya kan itu di dalam posisi yang setara saja. Ketika dia sudah diberikan hak pilih atau terutama hak memilih dalam usia 17 tahun dalam regulasi kita, ya harusnya itu konsisten dengan hak untuk bisa dipilih. Yang kemudian sebetulnya jadi perdebatan kan memang waktu itu seingat saya ya masih menganggap bahwa ada usia itu masih menjadi ukuran ya untuk menentukan kedewasaan seseorang, kemampuan dan kemudian upaya untuk menyelenggarakan atau pengalaman lah dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Tapi menarik sih untuk kemudian jadi bahan diskusi kenapa ini tidak disetarakan saja, karena kalau mungkin dilihat dari studi-studi perbandingan dengan beberapa negara ada yang kemudian menyetarakan itu ya. Nggak tahu mungkin Mbak ini bisa berikan informasi terkait itu. Ya ini Cak Maskur komen nih, waktu kita masih muda yang jadi pejabat orang tua, waktu kita udah tua pejabatnya anak-anak muda. Atau Cak Maskur ada yang mau disampaikan, Cak? Usep ini ditanya Mas Yos, Kak Usep, alasan ditolaknya apa Kak Usep? Kalau kata Mbak Titi, karena kapasitas dan kompetensi itu dianggap sejalan dengan usia, jadi usia adalah kematangan. Usep ada mau nanggepin Mas Yos? Ya salah satu alasan dari orang-orang tua di dalam koalisi apa yang udah disebut oleh Mbak Titi itu.
Tapi perdebatan sengit itu ditutup dengan kalimat seperti ini dari orang tua. Janganlah soal usia ini bikin beralih perhatian pada hal-hal lain yang juga substansial di dalam rancangan undang-undang ini. Udah kalau saya gantung, saya kayaknya masih gantung kalimatnya, enggak? Iya, jadi gitu. Iya, waktu itu sempat didorong ya, teman-teman muda sempat mendorong itu ya. Syarat untuk bisa dicalonkan diturunkan saja, disamakan dengan syarat memilih. Cuman memang banyak penolakannya nih. Mbak Titi bilang mate, kata Mas Yos. Jadi kita harus konsolidasi dulu di advokasi RUU Pemilu. Ada lagi Ibu Bapak yang mau disampaikan secara langsung? Silakan. Ya, anggota KPU juga naik ya umurnya ya, syaratnya naik dari 40 tahun kan menjadi sekarang 40, untuk jadi ya, anggota KPU dan Bawaslu RI kan? Iya betul, dinaikkan juga untuk menjadi anggota Mbak Denis KPU. masih belum bisa itu, Mbak. Nah, saya masih jauh banget, saya kan di bawah umur. Tuh, untung saya udah 40, jadi ini kode Ibu Bapak sekalian ya. Saya kode dari Mbak Titi ya, saya udah 40. Mbak Titi ada yang mau dikonfirmasi nggak? Tuh kode keras semuanya udah selesai di kode. Saya sengaja memancing di air keruh biar Bang Nasir senang gitu. Tapi memang ini kan baru bahasan soal persyaratan calon dan pasangan calon ya, soal dinamika, ambang batas dan lain sebagainya. Lalu proses pencalonan sendiri akan kita bahas dalam sesi berikut begitu. Jadi karena kelas kita ini runtut, sistematis, memang kalau bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan pilkada dan pemilu mungkin tidak sabar begitu. Tetapi justru di situ menariknya karena kita refleksi dari awal sehingga kita bisa lebih utuh melihat desain kepemiluan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah gemas bersabar karena kita akan tiba pada fase hal-hal yang menarik untuk didiskusikan. Tapi saya setuju soal usia tuh, saya sepakat mestinya usia 1 saja. Kalau dulu kan kita dorongnya usia pemilih pun berusia 18 tahun pada tahun pemilihan ya. Dan untuk menjadi kandidat, semua posisi pun usianya disamakan. Tapi memang perspektif menganggap bahwa kematangan, kapasitas, kapabilitas itu dipengaruhi oleh perjalanan umur, usia, itu masih sangat dominan. Jadi ya perspektif itulah bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang ditopang oleh makan asam garamnya kehidupan gitu. Nah itu menjadi tantangan tersendiri dan saya kira kuncinya memang apalagi MK mengatakan itu open legal policy gitu ya, bukan sesuatu yang inkonstitusional, perbedaan persyaratan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang diskriminatif. Maka memang dorongan melalui legislator menjadi pilihan kita untuk punya persyaratan yang lebih sederhana secara administratif, lebih inklusif gitu. Kenapa persyaratannya kita ribet? Ini kan karena dilatar belakangnya oleh ketidakpercayaan gitu. Dan ketidakpercayaan itu termasuk tidak percaya bahwa orang benar sekolah, tidak percaya bahwa orang benar sehat, sehingga persyaratannya menjadi kompleks dan kompleksitas administratif itu menjadi mahal. Misalnya caleg-caleg perempuan itu mengeluhkan ketika mereka harus tes kesehatan di rumah sakit yang ada tipe-tipenya gitu. Tidak sederhana hanya tes di puskesmas. Jadi ini juga yang mestinya kalau pemilu kita itu terbuka, transparan, ketika ada orang mengatakan bahwa dia lulus SMA tanpa harus menyerahkan dokumen pun, tetapi semua orang bisa tahu bahwa dia menyatakan dirinya lulus SMA, dan ada yang tahu bahwa dia itu sebenarnya tidak lulus, kan feedback dari publik itu akan masuk gitu, tanpa kemudian harus membuat kompleksitas persyaratan teknis yang penuh dengan dokumen, dan jadinya lagi-lagi mahal gitu. Itu saja sih tambahannya, mudah-mudahan di sesi pencalonan kita akan bisa bedah aspek implementasi dari syarat-syarat tersebut. Mungkin Pak Didi yang punya pengalaman sebagai salah satu orang tua gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titi. Ada lagi teman-teman sekalian, Ibu Bapak yang ingin menyampaikan pendapatnya, komentarnya, atau pertanyaannya? Atau tadi Pak Didi mau komentar lagi, Pak Didi?
Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan ya, Fat. Kalau sudah tidak ada, mungkin sudah 12.30 lewat. Iya, sudah 12.30. Terima kasih teman-teman, Ibu Bapak sekalian. Diskusi kali ini kita rekam. Jadi tadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, nanti bisa dilihat di YouTube channelnya Perludem. Insya Allah kita bertemu lagi hari Rabu. Masih soal aktor pemilu. Hari Rabu kita akan membahas mengenai pemantau pemilu. Lalu hari Jumat kita akan membahas pemerintah dan aktor lainnya. Setelah itu habis sesi aktor dan minggu depan insya Allah kita lanjutkan sesi sistem pemilu. Nah, sesi sistem pemilu ini tadi yang hal-hal yang belum banyak diskusikan, tadi soal metode pencalonan, soal penerapan kuota perempuan akan banyak didiskusikan insya Allah di sistem pemilu minggu depan. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak, makasih Fadli, Ibu Bapak sekalian sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, terima kasih Sehat teman-teman terus. semua. Ya, lancar terus yang menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.